yang kita mau pelajari itu sebetulnya apakah cukup kita sekedar ke gereja? Apakah cukup kita sekedar aktif dalam kegiatan-kegiatan pelayanan kita, pakai kata pelayanan? Kalau kita temukan firman yang hari ini kita mau pelajari, ya, Roh Kudus berharap masing-masing kita itu menemukan satu kesimpulan. Bahwa sekedar ke gereja itu belum apa-apa. Sekedar aktif dalam apa yang kita lakukan sekarang ini, itu belum apa-apa juga. Nah, nanti kita akan lihat kesimpulan pada akhirnya setelah 3 hal ini kita mau pelajari. Dan betapa senangnya hati Tuhan kalau saudara bisa ambil kesimpulan setelah 3 hal ini kita pelajari. Dan biarlah kesimpulan itu yang akan mendorong dan memotivasi kita dalam hidup kita sebagai orang Kristen itu kenapa? Nomor 1, kita lihat Matius 5:48. Salah seorang silakan baca. Ayo, siapa aja boleh? Matius 5 ayat 48. Demikian firman Tuhan. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Saudara, kalau saudara tanya kepada saya, dari sekian ribu ayat dalam Alkitab, ayat mana saya paling takut? Jawabnya ayat ini. Betul nggak? Ingat pernyataannya. Haruslah kamu sempurna. Dengar kata sempurna sudah ngeri kita ini. Lalu standarnya nggak main-main. Sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Oke, kita jangan takut kepada sasarannya itu. Makin hari kita lihat kelemahan-kelemahan kita, terus kita ngeliat ayat itu, rasanya makin jauh lah. Bagaimana ya disinggung orang aja masih ribut. Tapi kalau kita tahu untuk apa, ya perhatikan pertanyaannya, untuk apa Tuhan Yesus memberikan kita sebuah sasaran, bahwa kita harus, ada kata harus ini, sempurna, seperti Bapamu di surga sempurna. Untuk apa? Nah, kalau kita tahu untuk apanya, tahu purpose-nya, itu indah sekali. Jadi bukan berat. Oke, purpose-nya untuk apa? Kita lihat Efesus pasal 4. Ayat yang ke-12. Nah, kalau kita sudah lihat ayat ini, ayo kita mikir, apa sih kesibukan kita selama ini di gereja itu ngapain gitu loh. Ada kebaktian doa, ada kebaktian puasa, ada kebaktian ini, itu, maaf. Apa kira-kira? Ini nanti kalau jadi Benny Hinn akan datang ke Indonesia itu antara bulan Oktober atau November. Ini cuma cerita saja. Itu biayanya kira-kira 2,5 miliar. Karena dia kalau datang harus membawa tim, terus tempat nginep semuanya itu. Nah, kita tuh mikir gitu ya. Uang sebanyak itu hanya datangnya 1 orang. Dan untuk acara berapa hari saja. Kira-kira apa sih yang Tuhan inginkan? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus. To equip, dalam bahasa Inggrisnya. Ya, the saints. Orang-orang kudus diperlengkapi bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Tuhan. Lihat kalimat berikut, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan. Saya ulangi, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Kata sampai kepada kepenuhan Kristus. Jonathan baca ke bahasa Inggrisnya di situ ya, yang ayat 12-nya. For the equipping of the saints, for the work of ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ. Saudara bayangkan, gabungan dengan Matius 5:48 tadi, sudah punya target sempurna sama seperti Bapak. Sekarang di ayat ini harus sampai seukuran Kristus. Nah, kira-kira untuk mencapai target itu, in the measurement,
the fullness of Christ. Apakah cukup hanya dengan doa, dengan kebaktian, dengan aktif pelayanan? Maaf, jangan seorang mikir negatif dulu kalau saya berkata ini. Ini sebagai pemikiran aja. Apa yang kita bisa capai untuk kesana? Memang ada banyak hal yang akan kita pacarkan itu. Tapi ini target, saudara. Dalam hidup yang Tuhan sediakan buat kita. Nah, secara jujur, dalam hati aja jawab, jangan lewat mulut. Sampai hari ini, kita sudah ada di pertengahan tepat. Bulan yang ke-9. Setahun yang lalu tepat pada hari ini. Kolapsnya Lehman Brothers. Pas hari ini setahun yang lalu. Begitu goncangnya dunia itu. Nah kira-kira sampai hari ini. Untuk kepada dua sasaran tadi. Sempurna sama seperti Bapa di surga. Dan dalam ukuran penuh. Serupa dengan Kristus. Kira-kira, dalam hati jawabnya, kita ini sampai mana sih kira-kira? Ngerti ya pertanyaan itu? Oke, kita masing-masing tahu kondisi kita sampai seperti mana. Belum lagi kalau pujian tadi kita genapi. Segalanya yang terbaik itu bagimu. Kira-kira dalam ukuran itu sudah berapa persennya yang kita capai? Pertanyaannya, untuk apa sih Papa itu menetapkan kita sampai ke arah situ itu untuk apa? Kalau kita bisa melihat untuk apa ini, saudara, maka kita punya achievement, kita punya suatu dorongan untuk maju dan berkata harus, aku harus. Nah, mari kita lihat sekarang. Wahyu 3 ayat yang ke-21. Kita akan coba menemukan ini. Tolong salah seorang bacakan. Kerinduan Tuhan atas kita itu luar biasa. Wahyu 3:21, barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Ya. Jangan tutup dulu ayat itu. Maafkan saya kalau saya akan katakan kalimat ini. Mungkin menyakitkan. Tapi kita harus ngerti. Selama ini, saudara, kekristenan kita itu hanya dibawa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang dalam dunia ini. Menang atas masalah, menang atas uang, menang atas penyakit, menang atas persoalan ini, hidup nggak jangan susah. Maaf, tidak salah. Tapi kalau kita hanya seputar kebutuhan hidup sehari-hari saja. Dan kita ada ayat ini. Kalau kita lihat ayat ini. Berarti kita sudah jauh lebih tinggi loh. Daripada urusan dunia. Kenapa? Karena di ayat ini dikatakan kita sedang sibuk dalam how to govern the world. Bagaimana kita ngurus dunia ini, memerintah dunia ini bagaimana? Nah sekarang kalau kita cuma diajak berputar tentang masalah hutang, masalah sakit, masalah tersinggung, masalah kecil-kecil begitu. Lah, capeknya ke situ tuh kapan? Barang siapa menang. Perhatikan kata kunci ini. Barang siapa menang. Overcome. Bukan kata win dalam Alkitab. Kita tahu bedanya win dan overcome. Betul overcome di situ. Beda sekali. Nah jadi kalau kita masih diajak berputar terus sakit hati, tersinggung, salah paham, masalah uang, mau beli tabrakan misalnya atau orang sakit, aduh, lah menangnya hal-hal itu kapan? Barang siapa menang, dia akan kududukkan, nggak main-main di atas tahta. Ini masih lebih tinggi lagi taraf hidup yang Tuhan inginkan. Jangan saudara anggap ini hal-hal yang biasa, tapi ini penting. Wahyu 1 ayat yang ke-6. Nah ini harus baca bahasa Inggrisnya. Karena bahasa Indonesianya ada kesalahan fatal terjemahan. Nanti coba lihat Inggris dan Indonesianya. Wahyu 1 ayat yang ke-6. Apa yang Yesus buat setelah dia mati untuk kita? Kalau sekedar kita bebas dari dosa, supaya mati nggak ke neraka, nggak perlu dia mati seperti itu. Tinggal mindahkan saja kok dari surga, dari neraka ke surga. Orang buka travel aja bisa kok. Dari negara-negara itu istilah saya begitu. Betul enggak? Kalau cuma itu enggak mungkin Yesus perlu mati. Coba baca Indonesianya dulu. Nanti kan ketemu di mana perbedaannya.